Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tenangkan sejenak hatimu, tarik napas perlahan, lalu rasakan bahwa engkau hadir di sini bukan kebetulan. Ada rahasia yang menuntun langkahmu, membawa dirimu menyimak pesan ini. Malam dan siang berganti, dunia berputar, namun hanya satu kalimat yang tetap menjadi cahaya di setiap awal perjalanan. Bismillah. Hari ini mari kita renungkan bersama, mengapa para wali Allah tidak pernah memulai apapun tanpa menyebut namanya. Seakan ada kekuatan gaib yang tersembunyi di balik kalimat itu, yang mampu mengubah langkah biasa menjadi ibadah, dan menjadikan hidup fana ini terhubung dengan cahaya abadi. Sebelum kita masuk lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, seberapa sering engkau mengawali langkahmu dengan bismillah, dan apa yang engkau rasakan setelahnya. Karena di ruang ini, kita bukan sekadar penonton dan pembicara, tetapi sahabat dalam perjalanan menuju Allah. Mari kita temukan bersama rahasia di balik kalimat agung ini. Bab 1. Pintu awal segala amal. Ada sebuah rahasia yang tak pernah ditinggalkan para wali, meskipun mereka telah mencapai makam-makam tinggi dalam perjalanan rohani. Rahasia itu bukan bacaan panjang, bukan doa yang berlapis-lapis, melainkan sesuatu yang sederhana. Mereka selalu memulai dengan bismillah. Namun jangan kira kesederhanaan ini berarti biasa saja. Justru di dalam kesederhanaannya tersembunyi kedalaman yang hanya bisa dipahami bila hati berani menyelam lebih dalam dari sekadar bunyi huruf. Mengapa para kekasih Allah yang pintu-pintu langit terbuka untuk mereka masih merasa perlu memulainya dengan lafaz ini? Pertanyaan ini adalah gerbang pertama menuju sebuah samudera yang lebih luas daripada yang bisa dipikirkan akal. Mereka tahu bahwa bismillah bukan hanya kata, melainkan pintu yang tersembunyi. Ia seperti kunci gaib yang hanya akan membuka dirinya kepada orang yang benar-benar mengucapkannya dengan hati, bukan hanya lidah. Ketika para wali mengucapkannya, mereka tidak sedang sekadar memulai sebuah perbuatan, melainkan sedang memasuki ruang lain, sebuah ruang yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi dapat dirasakan dengan hati yang terjaga. Inilah sebabnya setiap gerakan mereka tampak biasa di mata manusia, namun memiliki energi yang menggetarkan alam semesta. Ada bisikan halus yang mengiringi lafaz itu, seakan Allah sendiri menegaskan, jika engkau memulai dengan namaku, maka aku akan hadir di setiap detail amalmu. Para wali merasakan bisikan itu bukan sebagai teori, melainkan pengalaman nyata. Mereka merasakan bagaimana langkah yang diawali dengan bismillah terjaga dari kecelakaan. Bagaimana kata-kata yang diawali dengan bismillah tidak terjerumus dalam kebohongan. Dan bagaimana niat yang diawali dengan bismillah tumbuh menjadi pohon keberkahan yang rantingnya menaungi banyak jiwa. Dari sinilah lahir sebuah kesadaran, tanpa bismillah, amal hanyalah jasad tanpa ruh. Namun jangan salah, bismillah yang diucapkan tanpa kesadaran hanyalah bayangan. Tak berbeda dengan gema yang hilang di telan angin. Para wali mengajarkan bahwa rahasia bismillah baru terbuka ketika hati ikut serta. Ketika seseorang menundukkan dirinya, menyingkirkan ego, dan dengan rendah hati berkata, dengan namamu ya Allah, maka sebuah cahaya turun dan meliputi amalnya. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi ia nyata, ia menjaga, menguatkan, dan mengarahkan. Disinilah letak misterinya. Bagaimana sebuah lafaz singkat bisa mengubah arah seluruh perjalanan hidup manusia. Maka tidak heran bila para wali berkata, siapa yang berani memulai sesuatu tanpa bismillah, sesungguhnya ia telah meninggalkan pintu utama dan memilih berjalan sendirian dalam kegelapan. Tetapi siapa yang menjadikan bismillah sebagai langkah awalnya, ia seakan berjalan dengan cahaya yang menuntunnya ke jalan yang tak pernah ia sangka. Inilah sebab para wali selalu memulai dengan bismillah. Sebuah rahasia yang nampak sederhana, namun sesungguhnya adalah kunci keabadian yang selama ini mungkin hanya terucap di bibir kita, tanpa pernah kita resapi kedalamannya. Bab 2. Bismillah sebagai penjaga hati. Ada satu hal yang sering terlewat oleh banyak manusia. Hati adalah medan peperangan terbesar dalam hidupnya. Di sanalah bisikan malaikat dan rayuan syaitan saling berhadapan, di sanalah cahaya dan kegelapan bertarung tanpa henti.
Para wali memahami medan ini lebih dari siapapun. Mereka tahu, musuh yang paling berbahaya bukanlah yang datang dari luar, melainkan yang bersemayam di dalam dada. Itulah sebabnya mereka menjadikan Bismillah bukan hanya sebagai pembuka amal, tetapi juga sebagai penjaga hati. Setiap kali lafaz itu terucap, seakan sebuah benteng cahaya dibangun di sekeliling hati mereka, menjaga agar tidak ada bisikan gelap yang mampu menembusnya. Bismillah bukan sekadar kalimat, ia adalah pagar tak kasat mata. Para wali menggambarkannya seperti perisai yang terbuat dari cahaya, yang memantulkan setiap panah syaitan sebelum menancap di hati. Sebab syaitan tidak takut pada kekuatan fisik manusia, tidak gentar pada kecerdasan akalnya, tetapi ia hancur oleh kekuatan nama Allah. Maka setiap kali seorang wali memulai sesuatu dengan Bismillah, ia seolah sedang menancapkan bendera perlindungan, menegaskan pada dunia gaib, aku tidak berjalan dengan kekuatanku, aku berjalan dengan nama Allah. Dan dengan pengakuan itu, seluruh jalan menjadi aman. Namun rahasia ini tidak mudah dipahami oleh mereka yang hatinya tertutup. Sebab banyak orang mengucapkan Bismillah, tetapi hatinya tetap terbuka lebar bagi bisikan kegelapan. Para wali mengajarkan, untuk menjadikan Bismillah sebagai penjaga hati, seseorang harus mengucapkannya dengan kesadaran penuh. Kesadaran bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya selalu dikepung oleh godaan, dan bahwa hanya dengan nama Allah ia bisa selamat. Saat kesadaran itu hadir, lafaz Bismillah berubah menjadi pagar yang benar-benar hidup. Ia menjaga hati dari iri, dengki, amarah, bahkan dari kesombongan yang seringkali lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Lebih jauh lagi, para wali merasakan bahwa setiap kali hati dijaga oleh Bismillah, ia menjadi lembut, jernih, dan peka terhadap cahaya kebenaran. Hati yang keras seperti batu pun luluh, hati yang gelap pun mendapatkan cahaya. Karena itu, tidak jarang para wali terlihat begitu tenang, seolah tidak pernah terusik oleh dunia. Padahal mereka pun manusia, merasakan sakit, lapar, dan cobaan. Tetapi rahasianya adalah ini. Hati mereka dipagari oleh Bismillah, sehingga tidak ada keburukan yang mampu masuk dan mengotori batin mereka. Maka misteri besar itu terungkap. Bismillah bukan hanya kunci untuk memulai amal, melainkan kunci untuk menjaga hati. Dan ketika hati terjaga, seluruh kehidupan ikut terjaga. Itulah mengapa para wali tidak pernah menganggap lafaz ini remeh. Mereka tahu, siapa yang memulai tanpa Bismillah berarti membiarkan hatinya terbuka bagi ribuan bisikan yang siap merampas ketenangan. Sebaliknya, siapa yang menjadikan Bismillah sebagai benteng hatinya, ia akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang benar-benar hidup. Bab 3. Menghubungkan dengan cahaya ilahi. Bayangkan seseorang berjalan di malam gelap tanpa cahaya, hanya mengandalkan kakinya yang rapuh. Ia tersandung, terjatuh, dan tersesat, meskipun jalan itu sebenarnya lurus. Begitulah manusia tanpa Bismillah. Para wali menyadari, dunia ini bukan sekadar ruang kosong. Ia penuh dengan lorong-lorong yang samar, jebakan yang tersembunyi, dan ilusi yang menipu pandangan. Maka mereka selalu membuka setiap langkah dengan Bismillah, sebab lafaz itu adalah tali penghubung yang menuntun mereka langsung kepada cahaya ilahi. Tanpa itu, perjalanan hidup hanya menjadi rimba gelap yang menyesatkan. Bismillah bukan hanya bunyi di lidah, melainkan pintu yang menghubungkan dunia fana dengan samudera cahaya yang abadi. Saat para wali menyebutnya, mereka merasakan kehadiran Allah bukan sebagai konsep, melainkan sebagai realitas yang nyata. Cahaya itu masuk melalui hati, menembus jiwa, hingga setiap detak nadi pun seolah bergetar dalam irama ilahiyah. Maka tidak heran jika setiap amal mereka tampak bercahaya, seakan-akan ada energi tak terlihat yang menghidupkan segala yang mereka lakukan. Di balik rahasia itu, ada satu hal yang tersembunyi. Bismillah bukan sekadar awal, tetapi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Orang awam melihatnya hanya sebagai lafaz, tetapi para wali melihatnya sebagai aliran energi gaib yang mengikat bumi dengan langit. Itulah sebabnya, amal sekecil apapun yang diawali dengan Bismillah, bagi mereka terasa seolah seluruh alam semesta ikut menyaksikan.
Karena setiap huruf bismillah membawa pancaran nur yang menjelma dalam bentuk kekuatan, perlindungan, dan keberkahan. Dengan nur itu, mereka mampu melihat jalan yang orang lain tidak lihat, mampu menahan diri ketika dunia menjerat, dan mampu tetap teguh ketika badai kehidupan menghantam. Namun rahasia ini tidak terbuka bagi sembarang orang. Ia hanya menyibakkan tirainya kepada mereka yang benar-benar ikhlas. Orang yang hanya melafazkan tanpa menyelam ke dalam maknanya, hanya akan menyentuh kulit luar tanpa pernah masuk ke inti. Tetapi bagi mereka yang mengucapkannya dengan kesadaran penuh, Bismillah menjadi cermin yang memantulkan wajah asli kehidupan, bahwa semua berasal dari Allah, bergerak dengan Allah, dan kembali kepada Allah. Itulah cahaya sejati yang selama ini tersembunyi dari pandangan banyak manusia. Maka jangan heran bila para wali tampak selalu damai, meski berada dalam situasi yang sulit. Rahasianya bukan karena mereka kebal dari penderitaan, melainkan karena setiap langkah mereka dituntun oleh Bismillah, yang menghubungkan jiwa mereka dengan cahaya yang tak pernah padam. Disitulah letak keajaibannya. Bismillah menjadikan kehidupan bukan sekadar perjalanan menuju kematian, tetapi perjalanan menuju cahaya yang semakin terang, hingga akhirnya menyatu dengan sang cahaya itu sendiri. Bab 4. Rahasia keberkahan dalam kehidupan. Ada satu hal yang sering membuat manusia gelisah, merasa hidupnya sempit meski hartanya banyak, merasa waktunya habis meski umurnya panjang, merasa kosong meski segala yang ia inginkan sudah ia genggam. Para wali mengajarkan bahwa akar dari semua kegelisahan itu adalah karena manusia sering memulai sesuatu tanpa bismillah. Mereka tahu keberkahan hidup tidak diukur dari jumlah atau ukuran, melainkan dari cahaya keberkahan yang mengalir dalam setiap hal. Dan cahaya itu hanya turun ketika sesuatu diawali dengan menyebut nama Allah. Seorang wali pernah berkata, Bismillah menjadikan sedikit terasa cukup, menjadikan biasa terasa agung, dan menjadikan fana terasa abadi. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, tetapi pengalaman yang nyata. Mereka yang hidup dengan Bismillah merasakan bagaimana seteguk air mampu menghapus dahaga jiwa, bagaimana sepotong roti mampu memberi kekuatan bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi hati. Sebaliknya, mereka yang hidup tanpa Bismillah merasakan kelaparan yang tak pernah usai, meski makanan berlimpah. Merasakan haus yang tak pernah hilang, meski air tiada henti diminum. Keberkahan sejati bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada rasa yang ditanamkan Allah dalam hati. Itulah sebabnya para wali selalu berhati-hati sebelum memulai apapun. Mereka mengambil jeda sejenak, menundukkan hati dan berkata, dengan nama Allah. Jeda itu sederhana, tetapi di dalamnya terdapat sebuah rahasia, kesadaran. Tanpa kesadaran, hidup hanyalah rutinitas yang membosankan. Tetapi dengan kesadaran, setiap hal, bahkan yang paling sederhana, berubah menjadi ibadah yang bernilai abadi. Rahasia keberkahan hidup ini jarang dipahami oleh mereka yang sibuk mengejar dunia. Mereka berlari kencang, mengumpulkan banyak, tetapi tetap merasa kekurangan. Para wali justru berjalan tenang, menerima sedikit, tetapi merasakan kelimpahan. Bedanya hanya satu, mereka selalu memulai dengan Bismillah. Di balik lafaz itu, ada pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, ada permohonan agar Allah memberkahi, dan ada kerendahan hati untuk menyerahkan hasil sepenuhnya kepadanya. Maka, jangan heran bila hidup para wali terlihat sederhana, tetapi auranya menenangkan siapapun yang dekat. Mereka tidak bergelimang harta, tetapi keberkahan hidup mereka terasa luas, menjalar dan memberi manfaat bagi banyak orang. Inilah misterinya. Keberkahan itu bukan hasil usaha semata, melainkan hadiah yang turun melalui pintu Bismillah. Barang siapa yang membukanya akan merasakan hidup yang tidak hanya sekadar berjalan, tetapi hidup yang bercahaya. Bab 5. Menundukkan nafsu dengan Bismillah. Ada musuh yang jauh lebih berbahaya daripada setan yang berbisik di telinga, lebih kuat daripada godaan dunia yang berkilau, dan lebih halus daripada kabut yang tak terlihat. Musuh itu bernama nafsu. Ia tinggal di dalam diri, bersembunyi di balik keinginan yang tampak wajar, menyusup melalui rasa lapar, amarah, dan kebanggaan. Para wali menyadari betul bahwa siapapun yang berjalan
tanpa menundukkan nafsunya, sejatinya ia sedang menyerahkan kendali dirinya kepada sesuatu yang akan menjerumuskannya ke jurang. Karena itu, mereka selalu memulai dengan bismillah, sebab lafaz itu adalah cahaya yang mengikat nafsu agar tunduk pada kehendak Allah. Ketika seseorang mengucapkan bismillah, ia sebenarnya sedang menyatakan, "Aku tidak berjalan dengan kehendakku, aku hanya bergerak dengan namamu." Pernyataan ini menghantam ego yang selalu ingin tampil sebagai pemilik kekuatan. Nafsu akan berbisik, "Ini aku, ini usahaku, ini kepunyaanku." Tetapi bismillah datang sebagai palu kebenaran yang meruntuhkan kebohongan itu. Para wali tidak memandang bismillah sekadar pembuka, tetapi sebagai pengakuan abadi bahwa mereka bukan apa-apa tanpa Allah. Dengan pengakuan ini, nafsu tidak lagi memiliki ruang untuk berkuasa. Namun menundukkan nafsu bukan perkara mudah. Ia licik, selalu mencari celah. Kadang ia menyamar dalam amal ibadah, membuat seseorang bangga atas rukuknya, ria dalam sedekahnya, atau sombong karena merasa lebih suci. Para wali melihat betapa tipis batas antara ibadah yang murni dengan ibadah yang ternodai nafsu. Karena itu, mereka selalu meletakkan bismillah di awal, agar setiap amal, betapapun mulianya, tidak berubah menjadi racun bagi jiwa. Bismillah bagi mereka ibarat penyaring yang memisahkan mana amal yang murni karena Allah dan mana amal yang diam-diam ditunggangi oleh nafsu. Seorang wali pernah berpesan, bismillah adalah cermin yang memantulkan wajah sejati manusia. Saat kita mengucapkannya, kita akan melihat betapa rapuhnya diri, betapa kecilnya kemampuan kita, dan betapa agungnya Allah yang menopang segalanya. Cermin ini membuat para wali tidak pernah terjebak dalam kebanggaan. Amal besar pun tetap mereka lihat sebagai kecil, karena semua berasal dari Allah. Dan amal kecil pun mereka pandang mulia, sebab telah diikat dengan nama Allah. Disinilah letak rahasia keikhlasan yang sulit dicapai oleh banyak manusia. Maka jelaslah, bismillah bukan sekadar kata pengantar, melainkan pedang cahaya yang menundukkan nafsu, menyingkirkan kesombongan, dan membersihkan niat dari racun tersembunyi. Siapa yang berani melangkah tanpa bismillah, sejatinya ia sedang berjalan bersama nafsunya. Tetapi siapa yang memulainya dengan bismillah, ia sedang berjalan bersama Allah. Itulah sebabnya para wali tidak pernah bosan memulainya dengan lafaz agung ini, sebab mereka tahu, musuh terbesar hanya bisa ditaklukkan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Maha Perkasa. Bab 6. Hadir bersama Allah lewat bismillah. Ada saat ketika manusia hidup dalam keramaian dunia, tetapi jiwanya tetap merasa sepi. Ada pula saat ketika ia berada sendirian, tetapi hatinya terasa penuh, seolah ditemani oleh kehadiran yang tak terlihat. Inilah yang dirasakan para wali, keheningan yang dipenuhi oleh kehadiran Allah. Dan rahasia pertama yang membawa mereka masuk ke dalam kesadaran itu adalah bismillah. Setiap kali mereka melafalkannya, mereka merasakan bahwa Allah tidak sekadar jauh di langit, melainkan hadir dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap detik kehidupan yang berlangsung tanpa henti. Bismillah adalah jembatan yang menghubungkan alam nyata dengan alam gaib. Ia mengingatkan bahwa di balik gerakan tangan yang sederhana, ada tangan Allah yang menggerakkan. Di balik langkah kaki yang melintasi bumi, ada kekuasaan Allah yang menuntun arah. Di balik kata yang terucap, ada izin Allah yang membuat lidah dapat bergerak. Para wali tidak pernah memandang kehidupan mereka sebagai milik pribadi, tetapi sebagai medan di mana Allah menampakkan jejaknya. Dengan bismillah, mereka senantiasa hidup dalam kesadaran ilahiyah, kesadaran bahwa tiada satu pun yang terjadi kecuali dengan izinnya. Kesadaran ini tidak lahir seketika. Ia adalah buah dari latihan yang panjang, dari membiasakan diri menghadirkan Allah dalam segala hal, sekecil apapun. Saat makan, mereka mengucap bismillah, bukan hanya untuk mendapatkan berkah, tetapi untuk merasakan bahwa makanan itu adalah titipan Allah yang masuk ke dalam tubuh. Saat menulis, mereka mengucap bismillah, agar setiap huruf menjadi saksi bahwa ilmu ini berasal dari Allah. Bahkan ketika mereka terdiam, mereka tetap mengucap bismillah di dalam hati, agar hening itu pun dipenuhi dengan kehadirannya. Para wali meyakini bahwa hidup tanpa bismillah ibarat berjalan dalam kegelapan, sementara hidup dengan bismillah bagaikan berjalan dengan lentera yang selalu menyala.
Lentera itu bukan hanya menerangi jalan, tetapi juga menenangkan hati. Mereka tidak takut kehilangan, sebab mereka sadar bahwa yang mereka miliki hanyalah amanah. Mereka tidak gelisah dengan masa depan, sebab mereka tahu bahwa masa depan itu pun berada dalam genggamannya. Kesadaran semacam ini membuat langkah mereka ringan, hati mereka lapang, dan wajah mereka selalu berseri-seri meski ujian hidup datang silih berganti. Disinilah letak kedalaman bismillah. Ia bukan sekadar lafaz, bukan pula sekadar ritual. Ia adalah kesadaran akan kebersamaan dengan Allah yang terus hadir, baik dalam suka maupun duka, dalam terang maupun gelap. Maka tidak heran jika para wali selalu tampak tenang, selalu teguh, dan selalu bercahaya. Mereka bukanlah manusia biasa yang tidak pernah diuji, tetapi mereka adalah jiwa-jiwa yang selalu bersama Allah. Karena setiap langkah mereka dimulai dengan bismillah. Bab 7. Kunci laduni yang tersembunyi dalam bismillah. Ada sebuah rahasia yang hanya sedikit orang mengetahuinya. Di balik lafaz bismillah, tersimpan pintu menuju ilmu laduni, ilmu yang tidak diperoleh lewat buku, pena, atau guru, melainkan ditanamkan langsung oleh Allah ke dalam hati hamba pilihannya. Para wali tidak pernah menganggap ilmu laduni sebagai hasil dari kehebatan diri, melainkan sebagai buah dari ketundukan total kepada Allah yang selalu dimulai dengan lafaz suci ini. Bismillah adalah tanda ketergantungan mutlak, dan justru dari ketergantungan itu lahirlah kebebasan sejati, termasuk kebebasan untuk memahami rahasia-rahasia yang tidak terjangkau akal biasa. Dalam setiap bismillah ada percikan cahaya yang menembus tabir gaib. Bagi orang awam, ia mungkin hanya sekadar kalimat pembuka, tetapi bagi mereka yang disucikan hatinya, bismillah adalah mantra ilahiyah yang membuka tabir realitas. Saat para wali membisikkan bismillah dalam hening, pintu-pintu makrifat terbuka perlahan. Mereka mulai memahami isyarat di balik setiap kejadian, membaca tanda-tanda Allah pada setiap fenomena, hingga akhirnya melihat dunia bukan sekadar dengan mata, tetapi dengan nur yang Allah nyalakan di dalam dada. Ilmu laduni tidak pernah datang pada hati yang tergesa-gesa. Ia turun pada hati yang hening, bersih, dan senantiasa dipenuhi dengan bismillah. Setiap kali seorang wali hendak melakukan sesuatu, ia meletakkan niatnya di hadapan Allah dengan lafaz ini, seolah berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu apapun, aku hanya bersandar padamu." Dari ketidakberdayaan itu, Allah menanamkan pengetahuan tanpa perantara. Terkadang ia hadir dalam bentuk ilham, terkadang berupa pemahaman mendalam terhadap ayat, dan terkadang berupa cahaya yang menyingkap rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian wali mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Seolah ilmu itu muncul begitu saja di lidah mereka. Ada pula yang mampu membaca isi hati manusia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menuntun. Semua itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena bismillah telah menjadi kunci yang membuka gudang ilmu Allah yang tidak terbatas. Dengan bismillah mereka tersambung pada lautan ilmu yang tak pernah kering, sementara orang lain hanya berenang di permukaan. Maka rahasia bismillah bukan hanya mengawali langkah, tetapi juga menghidupkan hati dengan pengetahuan ilahi. Ia adalah kunci yang menyambungkan bumi dengan langit, manusia dengan Rabb, akal dengan cahaya. Dan para wali selalu memulai dengan bismillah karena mereka tahu, tanpa kunci ini semua pintu akan tertutup, tetapi dengan kunci ini semua jalan akan terbuka. Jalan menuju ilmu, jalan menuju hikmah, bahkan jalan menuju Allah itu sendiri. Bab 8. Perisai cahaya dari bismillah. Dalam perjalanan rohani, bukan hanya cahaya yang akan ditemui, tetapi juga kegelapan yang menyergap dari arah yang tak terduga. Para wali tahu betul bahwa semakin tinggi seseorang mendaki menuju Allah, semakin besar pula ujian dan gangguan yang datang, baik dari bisikan halus syaitan maupun dari kegelapan gaib yang berusaha menjerat. Di saat itulah bismillah menjadi perisai yang tidak terlihat, cahaya yang melingkupi tubuh, hati, dan ruh mereka, sehingga tidak ada satupun kekuatan gelap yang mampu menembusnya. Ketika seorang wali menyebut bismillah, seakan sebuah lingkaran nur tercipta di sekeliling dirinya. Ia tidak bisa dilihat mata biasa,
tetapi alam gaib mengenalnya sebagai pagar ilahi yang kokoh. Jin yang berniat buruk akan terhenti, bisikan yang menyesatkan akan terbungkam, dan sihir yang dilemparkan akan terpental kembali kepada pengirimnya. Bismillah bekerja bukan sebagai jimat, tetapi sebagai ikrar keterhubungan mutlak dengan Allah, sehingga semua kekuatan lain kehilangan pengaruhnya. Dalam kitab-kitab tasawuf, sering disebut bahwa Bismillah adalah salah satu benteng yang paling efektif untuk menjaga hati. Sebab gangguan terbesar bukanlah serangan dari luar, melainkan bisikan halus yang menyelinap ke dalam dada. Dengan Bismillah, hati seperti dilapisi lapisan cahaya yang tidak bisa ditembus. Bahkan ketika para wali sedang sendiri dalam khalwat, mereka tidak pernah merasa sendirian, sebab Bismillah menghadirkan rasa kehadiran Allah yang selalu menyertai. Inilah yang membuat mereka tidak pernah takut, meski berjalan di tengah kegelapan malam, atau berada di tempat-tempat yang ditakuti manusia kebanyakan. Ada kisah tentang seorang wali yang masuk ke sebuah daerah yang dikenal angker. Penduduk setempat memperingatkan bahwa siapapun yang melangkah di sana tanpa perlindungan akan hilang atau sakit keras. Namun sang wali melangkah dengan tenang, hanya melafalkan Bismillah setiap kali menginjakkan kaki. Orang-orang melihatnya berjalan dengan damai, tanpa terganggu sedikit pun, seolah seluruh makhluk gaib di daerah itu tidak berani mendekat. Bagi mereka, bukan keberanian yang menjadi rahasia, melainkan kebergantungan penuh pada nama Allah yang dijadikan tameng. Maka, Bismillah bukan sekadar kalimat pembuka amal, melainkan perisai cahaya yang mengusir kegelapan. Para wali selalu memulainya dengan Bismillah karena mereka tahu dunia ini penuh dengan lapisan yang tidak terlihat. Tanpa perlindungan itu, manusia hanyalah makhluk rapuh yang mudah terjerat. Tetapi dengan Bismillah mereka berdiri tegak, tidak gentar pada apapun selain Allah, sebab hanya kepadanya segala perlindungan sejati berasal. Bab 9. Bismillah, pintu ke lautan takdir. Setiap manusia berjalan di atas alur takdir yang sudah digariskan, namun jarang yang benar-benar menyadarinya. Para wali, dengan kedalaman zikir mereka, tahu bahwa setiap detik bukanlah sekadar kebetulan, melainkan bagian dari rangkaian kehendak ilahi yang tidak bisa dihindari. Maka ketika mereka mengucapkan Bismillah, sesungguhnya mereka sedang menyelaraskan diri dengan arus besar takdir Allah, agar langkah mereka tidak berlawanan dengan kehendaknya, melainkan menyatu dengan arus yang telah ditetapkan sejak azali. Bismillah dalam pandangan para wali adalah tanda persetujuan. Setiap amal, setiap ucapan, setiap gerakan yang diawali dengannya seakan diberi izin untuk mengalir sesuai dengan alur yang benar. Mereka percaya bahwa tanpa Bismillah, suatu amal bisa saja terjerumus pada kesia-siaan, bahkan melenceng dari niat awal. Namun dengan Bismillah, amal itu diikat pada tali cahaya yang menghubungkan bumi dengan langit. Seperti seorang pelaut yang memasuki lautan luas dengan bendera persetujuan dari sang raja, demikianlah seorang wali memasuki kehidupan dengan restu Allah yang dipatri lewat namanya. Bayangkan lautan takdir yang luas tak bertepi, penuh dengan gelombang yang tidak bisa ditebak. Manusia biasa seringkali terombang-ambing, kehilangan arah, bahkan tenggelam dalam pusaran yang menyesakkan. Tetapi para wali tidak pernah takut terseret. Mereka mengucapkan Bismillah sebelum berlayar, sehingga ombak justru menjadi jalan, badai berubah menjadi penuntun, dan arus membawa mereka semakin dekat ke tujuan akhir, Allah sendiri. Bismillah menjadikan takdir bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan lautan yang indah untuk dijelajahi. Ada sebuah riwayat bahwa seorang arif berkata, barang siapa yang mengawali langkahnya dengan Bismillah, maka takdirnya akan diarahkan menuju jalan keselamatan, meski tampak sukar di mata manusia. Inilah rahasia mengapa para wali selalu tenang. Ketika musibah datang, mereka tetap mengucap Bismillah. Ketika rezeki mengalir, mereka juga mengucap Bismillah. Sebab keduanya hanyalah gelombang yang berbeda, namun berasal dari lautan yang sama. Mereka tidak melihat pahit dan manisnya hidup, tetapi hanya melihat bahwa setiap percikan berasal dari samudera ketetapan Allah. Maka Bismillah adalah jembatan antara manusia dan takdirnya. Dengan menyebutnya, seorang hamba menyerahkan kendali, bukan untuk menyerah pada keadaan, tetapi untuk menyerahkan dirinya kepada Sang Penentu segala keadaan.
Inilah yang membuat para wali tidak pernah merasa tersesat. Mereka berjalan di atas garis yang halus tetapi kokoh yang membentang dari dunia hingga ke sisi Allah. Dan garis itu selalu diawali dengan satu kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 10. Bismillah, penyatuan ruh dengan cahaya asal. Di akhir perjalanan rohani, para wali menyadari bahwa bismillah bukan lagi sekadar lafaz pembuka, melainkan titik temu antara hamba dan Tuhannya. Saat mereka mengucapkannya, bukan hanya lidah yang bergerak, melainkan ruh ikut bergetar, seperti senar halus yang disentuh oleh tangan cahaya. Pada detik itu, segala keterpisahan runtuh, karena nama Allah menjadi jembatan yang menghapus jarak. Wali Allah melihat bahwa tidak ada langkah, tidak ada nafas, bahkan tidak ada denyut jantung yang berlangsung di luar genggaman kalimat ini. Para wali memahami bahwa bismillah adalah kunci keberadaan. Seluruh ciptaan lahir darinya, karena dengan namanya langit diangkat, bumi ditegakkan, dan ruh manusia ditiupkan. Maka ketika seorang hamba menyebutnya, ia seakan kembali ke titik awal, ke rahasia penciptaan yang paling murni. Itulah sebabnya, bagi mereka, mengucap bismillah berarti kembali ke rumah asal. Rumah cahaya, tempat ruh pertama kali bersujud. Kalimat ini bukan hanya doa, tetapi jalan pulang menuju sumber segala wujud. Ada saatnya seorang wali berzikir dengan begitu dalam, hingga bismillah tidak lagi terucap oleh bibir, tetapi terdengar dari denyut nadi, dari aliran darah, bahkan dari napas yang keluar masuk tanpa henti. Kalimat itu menjadi nyawa yang tersembunyi, mengiringi seluruh gerakan tanpa disadari. Inilah maqam ketika bismillah tidak lagi dibaca, melainkan menjadi dirinya sendiri. Dalam keadaan itu, hamba tidak lagi merasa bahwa ia yang melafalkan, melainkan Allah yang memperdengarkan namanya melalui dirinya. Jika diamati dengan hati, kita akan merasakan bahwa bismillah adalah cahaya yang tidak pernah padam. Ia adalah obor yang menuntun para wali melewati lorong kehidupan, hingga pada akhirnya menyatu dengan samudra tak terbatas. Maka tidak mengherankan jika para wali selalu memulai dengan bismillah. Sebab bagi mereka, kalimat ini bukan sekadar pembuka amal, tetapi juga penutup perjalanan, awal yang juga menjadi akhir, lingkaran cahaya yang tidak pernah putus. Pada akhirnya, pesan yang bisa kita petik adalah sederhana, namun mendalam. Jangan pernah meremehkan bismillah. Kalimat ini adalah pusaka agung, pelindung sekaligus penuntun, pengikat sekaligus pembebas. Jika engkau mau, biarkan ia menjadi teman setia dalam setiap langkahmu. Sebab siapa yang setia mengawali dengan bismillah, pada akhirnya akan diantar menuju pertemuan dengannya, sang pemilik segala permulaan dan akhir. Dan disitulah ruh akan beristirahat, menyatu dengan cahaya yang abadi. Saudaraku yang mulia, setiap langkah yang engkau awali dengan bismillah, sejatinya engkau sedang menanam cahaya di jalan hidupmu. Jangan pernah meremehkan kalimat ini, sebab ia adalah kunci yang membuka rahmat dan perlindungan dari Allah. Semoga setiap doa yang terucap darimu diijabah, setiap langkahmu dipermudah, dan setiap detik hidupmu dipenuhi keberkahan. Aku berdoa, semoga Allah menjadikan hatimu tenang, rezekimu lapang, keluargamu penuh kasih, dan akhir hidupmu husnul khatimah. Teruslah berjalan dengan bismillah, karena di setiap awal yang engkau niatkan dengan namanya, akan selalu ada cahaya yang menuntunmu menuju akhir yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.